Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas implementasi IoT di e-government menurut RPJN. Dengan saya Brian Hanggara dengan NIM 09031182227009 dan teman saya di sini eh, kami akan mempresentasikan tugasnya. Oke, langsung saja slide 1. Pertama adalah Smart City and Smart Governance. Di sini pada slide ini kita melihat bagaimana pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJN, RPJPN mendorong pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam tata kelola pemerintahan dan dengan tujuan menciptakan layanan publik yang lebih efisien, responsif, dan terintegrasi secara digital. Ini menjadi dasar dari transformasi menuju smart governance dan smart city. Ini yang pertama ada teknologi IoT yang dimanfaatkan untuk manajemen lalu lintas, yaitu sensor kendaraan dan CCTV untuk mengatur lampu lalu lintas otomatis. Contohnya itu yang sudah diterapkan di beberapa kota yang dimana lampu lalu lintas tersebut akan otomatis menyesuaikan kondisi lalu lintas pada saat itu. Yang kedua ada smart parking, yaitu ada sensor parking yang menunjukkan lokasi kosong. Yang ketiga adalah penerangan jalan otomatis, lampu menyala otomatis saat malam atau saat ada pergerakan. Ini juga sudah diterapkan di beberapa jalan di seluruh kota di Indonesia. Dan yang keempat adalah pengawasan keamanan yang berupa CCTV IoT yang terhubung dengan command center kota. Terus contoh implementasinya itu adalah program 100 Smart City oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan beberapa kementerian lain. Dan juga telah diterapkan di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, dan lainnya. Next. Kedua adalah kita akan membahas pemanfaatan IoT dalam sistem satu data Indonesia untuk monitoring otomatis, khususnya pada bidang kebencanaan dan lingkungan. Sensor banjir dan tinggi muka air dimanfaatkan oleh BMKG dan BPBD untuk mendeteksi potensi banjir secara cepat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Selain itu, sensor kualitas udara juga mendukung pemantauan lingkungan secara real time yang penting bagi kesehatan masyarakat dan pengambilan kebijakan yang tepat. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Niko. Yaitu pada bidang e-health dan e-education. Yang pertama yaitu pada bidang e-health, yaitu di sini IoT mendukung transformasi layanan kesehatan dan remote monitoring, yaitu semacam perangkat wearable yang memantau kondisi pasien, yaitu seperti detak jantung, tekanan darah, dan lain-lain, yang dilakukan secara real time dan mengirimkan data ke rumah sakit atau dokter. Yang kedua yaitu manajemen peralatan medis. Nah, di sini IoT membantu melacak lokasi, penggunaan, dan juga kondisi alat kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, pada bidang e-education, IoT berguna pada yang pertama itu untuk absensi otomatis, sensor IoT seperti RFID atau pemindai wajah digunakan untuk absensi siswa secara otomatis. Yang kedua juga ada monitoring infrastruktur. Di sini IoT memantau suhu ruangan, pencahayaan hingga kerusakan fisik bangunan untuk kenyamanan dan keamanan belajar. Selanjutnya yaitu pada sistem keamanan dan kebencanaan. Nah, yang pertama itu ada peringatan dini. Di sini IoT digunakan untuk sistem deteksi dini bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan juga kebakaran hutan. Sensor-sensor di berbagai titik rawan akan mengirimkan sinyal otomatis ke pusat data jika terjadi adanya gejala bencana. Yang kedua yaitu ada command center pemerintah. Di sini data dari sensor IoT langsung terintegrasi ke command center nasional maupun daerah. Pemerintah bisa merespons secara lebih cepat, terukur, dan juga berbasis data secara real time saat terjadinya bencana. Contoh implementasinya yaitu pada BMKG dan BNPB yang telah menggunakan sensor gempa bawah laut dan juga alat deteksi banjir. Tentunya beberapa kota sudah memiliki Smart City Command Center untuk integrasi keamanan dan tanggap darurat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja presentasi tentang implementasi IoT di e-government di Indonesia. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.